Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Rahmakonita, NIM 180600109, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Kartu Gambar menggunakan model Make a Match untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama. Peneliti dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Akan tetapi, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS idealnya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sosial masyarakat. Selain itu, IPS juga mengajarkan siswa untuk terampil, baik itu sikap maupun kepekaan siswa. Namun faktanya, kondisi saat ini ditemukan bahwa masih terdapat siswa yang tidak memahami mata pelajaran IPS. Hal ini diperkuat oleh studi Irma Rahma 2018 yang menyatakan bahwa pemahaman belajar IPS di sekolah dasar masih tergolong rendah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu media pembelajaran yang terbatas dan model pembelajaran guru yang monoton, sehingga pembelajaran yang diberikan sangat sulit untuk dipahami oleh siswa. Dengan begitu, peneliti mengembangkan sebuah media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, yaitu dengan menggunakan media kartu gambar rumah adat dengan berbantuan model Make a Match agar siswa tidak merasa bosan selama proses belajar mengajar berlangsung. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang pertama yaitu proses pengembangan media kartu gambar materi rumah adat tradisional dengan menggunakan model Make a Match. Yang kedua, kelayakan media kartu gambar materi rumah adat tradisional menggunakan model Make a Match. Yang ketiga, respon siswa terhadap media kartu gambar materi rumah adat tradisional dengan menggunakan model Make a Match. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar siswa kelas 4 yang pembelajarannya menggunakan media kartu gambar materi rumah adat tradisional dengan menggunakan model Make a Match. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode riset dan pengembangan atau Research and Development. Menurut Borg and Gall, dalam Budaeng, Ayu, dan Pratiwi 2017, metode R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Adapun produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu media kartu gambar menggunakan model Make a Match pada pembelajaran IPS materi rumah adat. Ya, berikut merupakan langkah-langkah metode R&D menurut Borg and Gall. Yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi. Tahapan ini dilakukan melalui observasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Lalu yang kedua ada perencanaan. Dalam tahapan ini, peneliti merancang produk yang akan dikembangkan menjadi media pembelajaran kartu gambar. Lalu yang ketiga, mengembangkan bentuk awal produk. Peneliti menyusun desain produk berupa media kartu gambar yang dibuat dan didesain langsung sendiri oleh peneliti. Lalu yang keempat ada uji coba lapangan pendahuluan. Dalam uji coba ini, peneliti melakukan uji coba terbatas terhadap 10 siswa kelas 4A SDN Cibeber Mandiri 1. Lalu yang kelima, revisi produk utama. Namun, dalam penelitian uji coba terbatas, tidak ada yang perlu direvisi dari media kartu gambar yang telah dibuat oleh peneliti. Lalu langkah yang keenam adalah pengujian lapangan utama. Peneliti melakukan uji coba luas terhadap 30 siswa kelas 4B SDN Cibeber Mandiri 1. Lalu langkah ketujuh yaitu revisi produk operasional. Peneliti tidak melakukan revisi terhadap media yang telah dikembangkan. Lalu yang terakhir ada revisi produk akhir. Pada revisi produk akhir yaitu melakukan revisi akhir terhadap media yang telah dikembangkan sebelum media dipublikasikan ke pengguna yang lebih luas. Namun pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan revisi produk dari awal hingga akhir karena media sudah layak untuk digunakan. Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, subjek dalam uji coba terbatas yaitu 10 siswa kelas 4A SDN Cibeber Mandiri 1 dan subjek dalam uji coba luas yaitu 30 siswa kelas 4B SDN Cibeber Mandiri 1.
Adapun lokasi penelitian ini yaitu SDN Cibabar Mandiri 1. Lalu selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan, lembar validasi, respon siswa, dan lembar tes soal. Setelah melakukan lembar tes soal, peneliti melakukan uji instrumen yang di dalamnya terdapat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Oke, baik. Selanjutnya ada prosedur pengolahan data. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 2 tahap, yaitu secara non-tes dan tes. Prosedur pengolahan data secara non-tes meliputi yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses analisis data yang dilakukan untuk merangkum hasil-hasil penelitian yang penting. Lalu yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah data hasil penelitian yang telah disusun secara rinci yang selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam penelitian untuk memahami data yang telah dianalisis oleh peneliti. Lalu sedangkan prosedur pengolahan data secara tes meliputi data pretest. Data pretest diberikan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan materi ajar oleh guru. Lalu yang kedua ada data post-test. Data post-test diberikan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mendapatkan pengajaran dari guru. Dan yang terakhir yaitu uji endgain. Data ini digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah diberikan pengajaran oleh guru. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil pengembangan media kartu gambar rumah adat. Peneliti telah menghasilkan produk pengembangan media kartu gambar rumah adat yang isinya meliputi 34 rumah adat tradisional yang berada di Indonesia. Kartu gambar ini didesain menggunakan gambar dan warna yang beragam supaya dapat menarik perhatian siswa. Kartu gambar rumah adat ini dibuat menggunakan kertas manila berukuran 9,5 x 5 cm. Setelah media kartu gambar tersedia, selanjutnya dilakukan uji kelayakan validasi oleh validator. Hasil kelayakan ahli media pada kartu gambar rumah adat memperoleh persentase penilaian sebesar 94% dengan kriteria sangat layak. Hasil dari kelayakan ahli materi diperoleh hasil persentase 93% dengan kriteria sangat layak. Sedangkan hasil penilaian kelayakan ahli pembelajaran atau ahli guru mendapatkan persentase penilaian sebesar 75% dengan kriteria layak. Berdasarkan hasil ketiga para ahli tersebut, media kartu gambar rumah adat sudah layak untuk digunakan karena memiliki persentase lebih dari 70%. Berdasarkan hasil analisis respon siswa dalam uji coba terbatas, diperoleh hasil persentase penilaian sebesar 93% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan pada penelitian uji coba luas, diperoleh hasil persentase 98% dengan kriteria sangat efektif. Dapat disimpulkan bahwa siswa tertarik dan antusias dalam menggunakan media kartu gambar rumah adat karena media kartu gambar rumah adat ini membuat siswa merasa tidak bosan, siswa menjadi lebih semangat dalam belajar, dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang terakhir ada efektivitas media kartu gambar rumah adat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil pada uji coba terbatas memiliki nilai pretest rata-rata sebesar 80 dan rata-rata nilai post-testnya sebesar 95. Selanjutnya dilakukan uji paired sample t-test dan diperoleh hasil 0,01 dan lalu dihitung endgain diperoleh hasil 0,7 dengan kriteria tinggi. Pada uji coba luas memiliki nilai rata-rata pretest yaitu 75 dan rata-rata nilai post-test sebesar 94. Setelah menghitung uji paired simple t-test, diperoleh hasil 0,00 dan setelah dihitung endgain diperoleh hasil 0,8 dengan kriteria tinggi. Dari hasil perhitungan uji terbatas dan uji coba luas, diketahui bahwa rata-rata hasil post-test dan pre-test memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil post-test lebih besar daripada hasil pre-test. Dapat disimpulkan bahwa media kartu gambar rumah adat ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Berdasarkan proses pengembangan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, prestasi hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari setiap proses pembelajarannya. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan hasil rata-rata nilai pretest dan posttest pada siswa. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Cibeber Mandiri 1 yang menggunakan media kartu gambar rumah adat. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa media kartu gambar rumah adat tradisional yang dikembangkan sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun saran dari peneliti yaitu hasil pengembangan media kartu gambar rumah adat saat ini dapat dikembangkan kembali dengan lebih kreatif. Lalu yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan media kartu gambar rumah adat sesuai dengan arahan petunjuk penggunaannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.